Minggu pagi, 28 Maret tahun 2021, sebuah bom bunuh diri meledak di depan Gereja Katedral Makassar. Dalam peristiwa itu, 2 orang pelaku dilaporkan tewas, sementara 20 orang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja, dan jemaat mengalami luka akibat ledakan. Saya merupakan korban bom Katedral Makassar tahun 2021. Saya berpikir kan terlalu muda untuk hadapi kenyataan begini. Untuk orang-orang yang tidak percaya kalau terorisme itu ada, ini buktinya saya merupakan korban dan beginilah kondisi saya setelah kejadian kurang lebih 4 tahun. Bagaimana dengan kami korban yang cacat seumur hidup? Saya pernah bertanya begitu, tapi lama-kelamaan juga saya menerima. Perkenalkan, nama saya Valeria Silitubun. Saya merupakan korban bom Katedral Makassar tahun 2021. Kronologi kejadiannya saat itu saya sedang beribadah di gereja. Waktu itu ada misa ibadahnya jam 10.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah ibadah, saya mau pulang ke kos, sementara pesan Grab. Tiba-tiba sudah terjadi ledakan. Waktu itu saya bersama 2 orang teman saya yang juga merupakan korban. Jarak saya waktu itu dari lokasi kejadian 1,5 meter. Pas ledakan saya sempat sadar, tetapi kesakitan sekali. Ada pertolongan kurang lebih 3 menit setelah kejadian, saya dibawa ke rumah sakit terdekat dari gereja. Saat kejadian itu, saya mengalami luka bakar kurang lebih 90%. Luka bakarnya itu pada daerah tangan yang agak parah, terus wajah, daerah dada ada 3 serpihan. Kalau tidak salah, besi 3 tertancap di dada kurang lebih 3 cm. Terus 2 besinya daerah paha kiri dan kanan, terus daerah kaki. Jadi ini dulu adalah tempat kejadiannya. Saya waktu itu baru selesai ibadah. Jadi pas saya keluar, di sini masih dulu belum ditutup tembok seperti begini. Dia masih pagar. Jadi di sini tempat ledakannya, saya berjarak 1,5 meter dari ledakan. Jadi pohon ini juga menjadi pelindung waktu itu bagi saya, karena pas ledakan dia juga melindungi saya. Dan puji Tuhan sih saya masih bisa hidup sampai sekarang. Dilihat potong-potongan memang banyak berserakan potongan-potongan dagingnya terutama kepala di atas seng, tangan di mobil sana yang warna hitam terlempar, baru di sebelah hotel juga ada kaca-kaca hotel ada yang pecah. Kaget lah ya, kaget karena kita lihat itu daging itu berserakan begitu kan. Sampai kita kaget juga, kejadiannya apa ini? Kita kan tidak tahu bilangin namanya bom bunuh diri apa. Pikirannya saya kan ada motor yang terbakar apa begitu. Sampai panik lah. Jadi saat ini saya masih melakukan perawatan, pengobatan bersama dokter bedah plastik. Kondisi tangan saya saat ini keloid karena luka bakarnya grade 3, cukup parah. Saya sudah menjalani operasi kurang lebih 13 kali dan operasi terakhirnya pada tanggal 3 Juni 2025. Kondisi saat ini tangan saya masih berbekas, tapi puji Tuhan masih bisa untuk melakukan aktivitas seperti biasa, walaupun masih terkendala karena ada kontraktur efek dari luka bakarnya pada daerah tangan. Di sininya itu saya sudah operasi untuk pasang pennya kurang lebih 2 kali. Satunya itu pada tahun 2023 dan pada tanggal 3 kemarin itu saya ambil kulit dari paha untuk tutup di daerah tangan. Jadi waktu itu yang daerah sininya itu 2021. Saya ambil dari kulit paha, ditempel di daerah sini karena kontraktur tidak bisa menekuk.
Terus daerah tangan sini masih mengalami kontraktur karena efek luka bakar. Jadi jarinya ini sudah dioperasi 2 kali, 3 kali, tapi masih belum ya maksimal. Masih sementara menjalani perawatan. Saya pernah divonis waktu dirawat di Bayangkara, saya pernah divonis dari dokter bedah kalau muka saya tidak bisa, wajah saya tidak bisa kembali seperti semula. Tapi puji Tuhan, pelan-pelan saya juga melakukan proses pemulihan dan bisa seperti sekarang. Kita dikagetkan dengan adanya ledakan bom yang cukup dahsyat dan menewaskan 2 orang pelaku dan melukai 14 orang. Saya berpikir waktu kejadiannya, saya berpikir kan terlalu muda, usiaku terlalu muda untuk hadapi kenyataan begini. Tapi saya harus berusaha untuk bisa menjadi diri saya sendiri. Karena yang bisa untuk menguatkan saya selain saya memiliki support dari luar, misalnya keluarga, misalnya dari orang-orang terdekat, saya yang harus mensupport diri sendiri. Kalau selama pemulihan untuk mental, saya lebih ke spiritual. Karena menurut saya yang bisa menguatkan saya hanya ya saya berdoa ya sesuai keyakinan saya. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta, rumah sakit kepolisian di daerah Makassar, rumah sakit Bayangkara. Saya bekerja sebagai seorang perawat. Sejauh ini juga saya merasa bersyukur karena lewat kejadian ini bukan hanya saya melakukan pemulihannya itu, ada bentuk kehadiran dari negara juga. Contohnya tuh kemarin waktu kejadian ada kunjungan, terus dari BNPT juga, dari LPSK, dari Densus 88, semua pihak yang sampai saat ini masih mendukung. Jadi saya merasa bahwa kehadiran itu memang benar-benar ada untuk mendampingi. Walaupun ya namanya kita manusia, tetap juga ada kurangnya, tetapi sangat jauh bersyukur sampai sekarang. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu untuk hamba-Mu sampai saat ini. Engkau masih berikan kekuatan, kesehatan, juga nafas kehidupan bagi hamba-Mu ini. Kiranya saat ini hamba-Mu datang mengucap syukur dan memohonkan berkat penyertaan-Mu dalam setiap perjalanan dan musim hidup hamba-Mu ini yang akan hamba-Mu ini lewati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.